Setiap orang pasti pernah bermimpi saat tidur. Bagi banyak orang, mimpi hanyalah hal sambil lalu yang tidak perlu dipikirkan saat sudah bangun. Namun bagi sejumlah orang, mimpi bisa menjadi sumber ide yang berharga untuk menciptakan film-film yang kelak bakal mengundang decak kagum dari orang-orang yang menontonnya. Berikut ini adalah 5 film populer yang mendapatkan idenya dari meme. 5 film terkenal ini ternyata terinspirasi dari mimpi. Pertama, Inception. Inception adalah film buatan Nolan yang dirilis pada tahun 2010. Film ini bercerita tentang sekelompok orang yang memiliki kemampuan untuk merasuki mimpi orang lain. Kendati Inception bukanlah film pertama yang mengangkat soal mimpi, film ini tetap meninggalkan kesan positif yang begitu kuat karena adanya konsep berupa mimpi di dalam mimpi yang saling berkaitan. Specialize in a very specific type of security. Subconscious security. You talking about dreams? Mr. Cobb has a job. Nolan bahkan mengaku kalau ia sudah memikirkan konsep mengenai film ini saat ia masih berusia 16 tahun. Namun ia baru memiliki keberanian untuk membuat film ini sesudah tahun 2008 karena ia ingin mengasah dulu kemampuannya menyutradarai film. Keputusan Nolan tersebut terbukti berbuah manis karena saat filmnya rilis, film Inception menjadi salah satu film paling laris di tahun 2010. Yang kedua, Stuart Little. Invited to meet the newest member of the Little family. Attention, everybody. This is Stuart. Hello, everyone. Are you all nuts? He's a mouse. They introduced him into their world. Well, it's just about everybody, except for... Tikus dikenal sebagai hewan yang menjijikan. Namun bagaimana jika tikusnya berwarna putih dan bisa bertingkah layaknya manusia? Hal itulah yang menjadi fokus penceritaan dari film keluaran tahun 1999 yang berjudul Stuart Little. Film Stuart Little bercerita tentang seekor tikus putih bernama Stuart yang berukuran kecil layaknya tikus normal, namun bisa berdiri tegak dan bertingkah layaknya manusia normal. Stuart kecil lantas diadopsi oleh pasangan suami istri Little. Namun setibanya Stuart di rumah barunya, ia tidak bisa langsung hidup nyaman karena Stuart justru dibenci oleh putra kandung Little dan kucing peliharaannya. Film Stuart Little aslinya merupakan hasil adaptasi dari novel anak-anak berjudul sama yang pertama kali terbit pada tahun 1945. Novel tersebut ceritanya ditulis oleh E.B. White, sementara gambar-gambar ilustrasinya dibuat oleh Garth Williams. Meskipun novel tersebut baru terbit pada tahun 1945, ide cerita novel yang bersangkutan ternyata sudah dipikirkan oleh White sejak tahun 1926. Menurut pengakuan White, ia mendapat ide cerita untuk novelnya saat sedang tidur di kereta. Dalam tidurnya tersebut, ia bermimpi melihat seorang anak kecil yang bertingkah layaknya tikus. Beberapa tahun berlalu, White ternyata tidak bisa menghilangkan mimpi tersebut dari benaknya. Maka, ia pun memutuskan untuk mengetik apa yang ia lihat dalam mimpi tersebut dan menyempurnakannya supaya cocok untuk diterbitkan sebagai novel. Yang ketiga, The Terminator. Good night. Good night. Arnold Schwarzenegger adalah aktor Amerika Serikat berdarah Austria yang terkenal karena kerap muncul dalam film-film Hollywood bergenre action. Dari sekian banyak film yang menampilkan sosoknya, Terminator adalah salah satu yang paling terkenal. Terminator adalah film yang bercerita mengenai robot pembunuh menyerupai manusia yang dikirim ke masa lalu. Film The Terminator dirilis pada tahun 1984 dan menampilkan Schwarzenegger sebagai pemeran robot antagonisnya. Di film tersebut, karakter Terminator ditampilkan memiliki penampilan menyerupai manusia. Namun jika Terminator terluka parah atau terbakar, wujud robotnya yang nampak seperti kerangka berwarna perak akan terlihat jelas. Cameron merasa begitu terkesan akan mimpi tersebut sehingga ia pun sempat membuat coretan-coretan sketsa mengenai sosok kerangka tersebut. Sketsa inilah yang kemudian menjadi konsep awal dari wujud robot Terminator. Saat dirilis ke bioskop-bioskop,
film The Terminator terbukti sukses besar sehingga film lanjutannya pun dibuat dan dirilis pada tahun 1991. Dalam film Terminator 2, konfliknya kini bukan lagi sebatas manusia melawan robot, tetapi antara robot melawan robot. Yang keempat, Pantas. Tommy's gone. It's hard to believe. It was a good idea not to let your little brother come to the funeral. Hey, I don't like this place. Something weird is going on up there. The funeral is about to begin, sir. Pantas adalah film horor dari Amerika Serikat yang pertama kali dirilis pada tahun 1979. Film ini bukanlah film yang banyak dikenal di Indonesia. Namun di Amerika Serikat sana, film ini tergolong sebagai film yang berpengaruh karena memperkenalkan aneka macam konsep baru semisal drone pembunuh dan monster yang bisa meneror korbannya lewat mimpi. Di dalam filmnya, sosok berbaju hitam selaku karakter antagonis utama filmnya diperlihatkan bisa mengendalikan drone kecil berbentuk bola untuk menyerang dan menghisap darah korbannya. Menurut pengakuan Don Coscarelli selaku sutradara film Pantas, ide mengenai drone tersebut ia dapat dari mimpi. Yang terakhir, A Nightmare on Elm Street. Pantas bukanlah satu-satunya film horor dari Amerika Serikat yang menampilkan karakter pembunuh di alam mimpi. A Nightmare on Elm Street adalah film bertema serupa yang kebetulan memiliki popularitas lebih tinggi. Film A Nightmare on Elm Street merupakan film keluaran tahun 1984 yang bercerita mengenai Freddy Krueger, sosok pembunuh berantai yang memiliki cakar logam pada tangannya. Di filmnya, Freddy diceritakan bisa meneror korbannya lewat alam mimpi. Saat korbannya dibunuh di alam mimpi, maka korban Freddy juga akan tewas di dunia nyata. Menurut pengakuan Wes Craven selaku sutradara film A Nightmare on Elm Street, ia mendapat ide untuk membuat film A Nightmare on Elm Street usai membaca kisah nyata yang dimuat dalam surat kabar. Dalam kisah yang dibacanya, ada sejumlah orang Kamboja yang mengungsi ke Amerika Serikat. Di negara barunya, anak bungsu keluarga tersebut menolak untuk tidur selama berhari-hari lamanya. Bocah tersebut mengaku terlalu takut untuk tidur karena ia kerap mengalami mimpi buruk dan khawatir bakal dibunuh saat sedang tertidur lelap. Apa yang ditakutkan bocah tersebut pada akhirnya benar-benar terjadi. Saat ia jatuh tertidur, ia tidak pernah bangun lagi karena bocah tersebut meninggal dalam tidurnya. Wes Craven yang merasa terkesan akan kisah tersebut lantas menggunakannya sebagai sumber ide untuk film horor yang kelak bakal melambungkan namanya. Oh ya, mungkin sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa dukung kami dengan cara like, komen, dan subscribe ya, biar kami tetap berkarya lebih baik lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Salam Mumtaz Al Hanan Channel.